Baik, selamat siang Pak Muhammad. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Sekarang kami akan mewawancarai Bapak. Terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan. Ya, selamat siang. Apa mungkin yang pertanyaan pertama mungkin? Ya Bang, mungkin dari saya Kak, Ya, untuk kitab suci agama Islam itu ada berapa Kak? kitab suci agama Islam itu satu saja, namanya Al-Quran. Adapun kitab-kitab yang dicetak dari bidang-bidang lain itu hanya hadis, hadis Nabi. Ada mungkin kitab-kitab yang diketahui itu hanya mungkin penjelasan-penjelasan lanjutan. Tapi kalau untuk kepercayaan iman Islam, kitabnya cuma satu saja, Al-Quran saja. Tidak ada 2-3 kitab lagi. Oke, pertanyaan kedua Kak. Tuhan yang disembah oleh agama Islam itu apa Kak? Tuhan yang disembah oleh agama Islam itu satu saja, namanya Allah. Makanya dikatakan selalu dalam azan, ada kalimat penutup azan itu berbunyi La ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Maka Islam percaya satu Tuhan saja, dan Tuhan yang dipercaya itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, makasih Kak. Langsung pertanyaan yang kedua siapa mungkin? Iya, jelas. Baik, saya ingin menanyakan apa itu yang dinamakan halal dan haram ya Pak? Halal dan haram dalam agama Islam itu adalah dua hal yang bertentangan. Halal artinya sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna. Adapun yang haram itu sesuatu yang tidak baik, tidak disukai, seperti hal-hal yang buruk. Baik. Terima kasih Pak. Maka halal dalam bulatan katanya menandakan bahwa sesuatu segala yang baik-baik saja. Adapun haram artinya segala yang buruk-buruk saja, yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan. Mungkin jelas? Jelas sekali Pak. Selanjutnya di umat Islam itu diwajibkan untuk berpuasa. Apakah ada ayat yang mencantumkan tentang kewajiban untuk berpuasa tersebut? Ada puasa. Puasa itu dalam Islam wajib. Adapun dalam Quran suratnya ada. Tunggu saya lihat. Suratnya ada yang mewajibkan puasa. Jelas suara saya? Jelas sekali Pak. Ya, jelas Pak. Bisa dilanjutkan mungkin dengan teman yang lainnya yang ingin juga Ada bertanya. teman yang keluar. Mungkin dari saya Kak, pertanyaan yang pertama itu di agama Islam kan umat Islam beribadahnya sholat 5 waktu ya Kak. Iya. Itu sholat 5 waktu itu tujuannya apa Kak? Dari sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu dalam Islam dikatakan sesuatu yang wajib. Wajib itu artinya harus. Ada dua kalimat antara wajib sunnah. Sunnah dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak dosa. Sedangkan wajib dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dosa. Makanya sholat dalam Islam adalah wajib. Adapun sholat itu diperintahkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43, wa iqimus sholata wa uzakata wa raka'u ma'araki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Begitu diperintahkan dalam Al-Quran. Adapun dalam surah-surah yang lain ada juga, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maka sholat ini diperintahkan langsung dalam Quran dalam beberapa ayat, dan tidak saya jelaskan semua ayatnya karena
saking pentingnya, saking wajibnya sholat itu dijelaskan berulang-ulang kali dalam Quran. Sholat dikatakan adalah tiangnya agama. Orang yang sudah beriman, sudah percaya dengan Islam, diwajibkan sholat. Karena sholat tiang agama, agama tiang kehidupan. Maka susunannya ada surat pertama dalam Quran namanya Al-Fatihah, artinya pembuka. Al-Fatihah adalah tiangnya sholat. Sholat adalah tiangnya tiangnya agama, sedangkan agama sendiri itu adalah tiangnya kehidupan. Maka sholat wajib dalam sehari 5 waktu. Maka arti Islam itu menyatakan bahwa sholat 5 waktu. Islam artinya isya, waktu isya. S artinya subuh, waktu subuh. L artinya lohor, waktu saat sekarang kita video call ini. Dan asar, nanti sebentar jam 3. Dan maghrib itu, M itu artinya maghrib. Makanya dikatakan Islam. Islam itu adalah bagian daripada waktu yang 5 tersebut. Mungkin itu saja. Jelas ya? Jelas Kak. Oke, berikutnya Kak, untuk umat Islam, umat-umat yang pergi umroh Kak, itu diwajibkan untuk seluruh umat Islam seluruhnya atau yang mampu saja seperti itu Kak? Umroh itu dilakukan orang yang mampu. Tapi umroh itu dilakukan tidak ada waktu tertentu, mau dilakukan kapan saja silahkan, tergantung orang mampu itu. Tetapi yang berperanan itu adalah haji. Kenapa haji? Karena haji itu dicantum dalam rukun Islam nomor ke-5. Karena rukun Islam ada 5. Dan mengenai haji itu ada di nomor 5. Jadi umroh itu di bawahnya haji. Haji lebih tinggi derajatnya daripada umroh. Dan haji hanya dilakukan setahun sekali di bulan haji. Atau biasa orang kenal dengan Idul Adha atau bulan berkurban. Adapun haji dilakukan sebagai rukun Islam, menunaikan haji bagi yang mampu saja. Adapun yang tidak mampu tidak diwajibkan. Adapun umroh ada waktu kapan saja, dia tidak dibatasi. Lain dengan haji. Karena umroh di bawahnya haji. Haji lebih tinggi derajatnya daripada umroh. Seperti itu. Adapun tujuan orang umroh ataupun tujuan orang haji satu saja. Sama maknanya adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang berangkat ke umroh itu berangkat cuma satu tempat saja, yaitu kota Mekah. Itu Masjidil Haram atau biasa orang mengenalnya dengan kota Mekah. Dan di sana saja tempat melaksanakan umroh ataupun haji. Kenapa di Mekah? Karena di situ titik pertama Islam turun. Karena di situ titik pertama orang mengenal Islam. Karena di situ titik pertama Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Karena di situ juga adalah titik terang bahwa semua orang Muslim di Indonesia, bahkan di seluruh dunia itu kalau sholat harus menghadap ke sana, menghadap ke kiblat. Dimanapun tempatnya, mau dia di barat, dia mau di timur, selagi kiblatnya ada di depan, maka dia wajib sholat menghadap kiblat. Makanya orang umroh ke sana bukan saja bertujuan untuk berjalan-jalan, tetapi untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa dia, karena di sana tempatnya mengingat kembali semua sejarah-sejarah Islam, karena Islam tumbuh dari sana. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Oke, baik Kak, terima kasih penjelasannya sangat jelas. Ya. Berikutnya teman saya. Baik Kak, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah maksud dengan malam Lailatul Qadar? Ya, kurang jelas suaranya. Saya ulang pertanyaannya Kak. Jadi apakah yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada dalam Quran satu surah khusus, nama suratnya Al-Qadar. Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin sanadal malaikatu waruh
fiha bi'izni rabbik. Makanya ayatnya ini ada. Adapun Lailatul Qadar itu maksudnya malam kemuliaan. Arti Lailatul Qadar itu kemuliaan. Sebuah malam yang istimewa, di mana malam itu hanya terjadi di bulan Ramadan saja, bulan puasa. Kenapa malam itu dikatakan Lailatul Qadar? Karena di malam itu pertama kali Allah menurunkan Quran. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan disitulah makanya Lailatul Qadar itu memiliki surat sendiri. Nama suratnya Al-Qadar. Adapun Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan, di mana malam pertama kali Quran itu turun. Mungkin itu saja. Ada tambahan pertanyaannya? Baik, Kak. Sudah, selanjutnya pertanyaan dari teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya mau bertanya, seperti yang kita tahu kalau dalam Islam itu kan ada aliran kepercayaan yang beda. Ada Muhammadiyah dan NU. Itu perbedaannya apa sih? Apa ada perbedaan dalam beribadah atau hari raya begitu? Apa tadi ada dua Muhammadiyah sama NU ya? Itu yang ditanyakan. Kalau NU sama Muhammadiyah itu, NU itu artinya Nahdlatul Ulama. Adapun keduanya itu bukanlah agama, bukanlah perbedaan, bukanlah perpecahan. Karena kedua itu organisasi. Dia bukan agama sendiri, dia tidak berdiri sendiri. Dia adalah organisasi. Artinya sebuah perkumpulan untuk menguatkan Islam ini. Adapun tujuan ibadahnya sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Adapun keselisihan hari dalam Lebaran, paling perbedaan saat Idul Fitri 1 hari saja, kadang juga serentak. Tapi tidak ada perbedaan yang begitu besar, karena sholatnya sama, rukunya sama, ibadahnya sama, azannya sama, hajinya juga sama, puasanya juga sama. Cara berpakaiannya pun sama, menikahnya juga sama, mati dikuburkannya pun sama, tidak ada perbedaan. Hanya itu adalah sebuah organisasi yang terkenal di Indonesia, dua organisasi yang terkenal di Indonesia, namanya Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah itu lebih kepada sesuatu yang ketat, kepada sesuatu yang berprinsip kepada meningkatkan agama, sedangkan Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi yang juga mengajak untuk saling silaturahmi antara Islam, Kristen, Islam, Buddha, Islam, Katolik, dan yang lain-lain. Dan semua organisasi ini mengajak kepada sesuatu yang baik, seperti itu. Adapun perbedaan, tidak ada perbedaan, sama saja. Mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih. Sepertinya semua sudah ditanyakan pertanyaannya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk Kak Muhammad Umbu Rajab. Dan demikian juga presentasi video dari kelompok 5. Terima kasih.